Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan ridahnya kepada kita semua, dan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, melindungi kita dari segala bahaya, segala rintangan yang kita tidak mampu menghadapinya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, selain kita disodorkan oleh berbagai peristiwa, pemberitaan peristiwa yang terjadi di dalam negeri, misalnya peristiwa pembunuhan Baradae yang sejak sebulan terakhir tidak pernah absen dari pemberitaan mendominasi pemberitaan berbagai media, baik itu elektronik, cetak maupun online. Tapi juga di dunia internasional, kita juga di minggu kemarin sampai hari ini, kita di tengah gempuran Rusia terhadap Ukraina yang belum selesai, lagi-lagi terjadi ketegangan antara beberapa negara di Eropa. Kemudian terjadi juga ketegangan yang luar biasa atas pancingan Amerika, kunjungan ketua DPR Amerika di Taiwan, yang membuat Tiongkok marah terhadap Amerika, bahkan mengambil langkah-langkah yang memutuskan beberapa kerjasama mereka. Dan kini kita juga disodorkan oleh berita kenyataan tentang serangan Israel terhadap Palestina, terutama di jalur Gaza, dan beberapa kelompok jihad Islam yang menamakan diri sebagai Islam melawan rejim atau serangan yang dilancarkan oleh pesawat-pesawat Israel. Kawan-kawan sekalian, di tengah situasi seperti itu, kita dan hingga hari ini betapa belasan orang telah mati, rakyat sipil telah mati di Palestina, dan hal ini berlangsung sudah puluhan tahun lamanya. Tetapi dunia seakan-akan tidak punya daya untuk menyelesaikan secara tuntas apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Israel seakan-akan tidak punya beban untuk dengan mudah menyerang rakyat Palestina dengan berbagai alasan, dan Israel selalu mendapat dukungan dari Amerika Serikat sebagai satu negara adidaya, negara yang memimpin begitu banyak negeri yang beraliansi dalam Pakta Pertahanan NATO atau Atlantik Utara, yang hari ini juga secara tidak langsung bermusuhan secara intens dengan Rusia sebagai satu negara adidaya besar ketika Rusia menyerang Ukraina. Ada hal yang berulang-ulang Amerika menampilkan sikapnya terhadap Israel, dan sangat berbeda dengan ketika dia menampilkan sikap terhadap Rusia ketika Rusia menyerang Ukraina. Memperlihatkan kemunafikan yang luar biasa yang ditampilkan oleh kebijakan politik dan militer di luar negeri negara-negara yang ketika bertikai, misalnya dia seakan-akan melakukan provokasi baru-baru ini di Taiwan dengan kunjungan ketua DPR Amerika Serikat yang membuat marah besar negeri Tiongkok yang selama ini mengklaim bahwa Taiwan secara tradisional bagi sebagian daripada wilayahnya, walaupun Taiwan secara sendiri sejak awal sudah memerdekakan diri dan menyatakan mereka sebagai negara independen. Tetapi dalam sisi historis dan selama ini, dan Amerika pun juga mengatakan, dia mengakui bahwa One China Policy atau kebijakan satu Cina termasuk Taiwan, tetapi dalam prakteknya tidak seperti yang diucapkan. Artinya Amerika Serikat menganut sistem diplomasi ganda, main dua kaki, baik di Taiwan maupun termasuk juga apalagi di Timur Tengah, di mana Israel Amerika Serikat selama ini diduga, bahkan dianggap dan dipercaya menjadi penopang utama bangsa Israel atau negara Israel, sehingga Israel dengan suka-suka bertindak untuk melakukan serangan terhadap bangsa Palestina.
Bahkan di masa-masa yang lalu PBB telah melakukan untuk mengutuk misalnya dan Dewan Dewan Keamanan PBB meminta supaya Israel eh, mengutuk misalnya Israel. Resolusi-resolusi itu selalu saja diveto oleh Amerika Serikat. Nah, kawan-kawan sekalian, ini jauh berbeda dengan sikap Amerika terhadap Ukraina misalnya ketika diserang oleh Rusia, dan dia menggalang berbagai negara dan melakukan propaganda melawan Rusia, dan dianggap Rusia sebagai satu negara teroris, negara yang melakukan kesalahan besar ketika menyerang Ukraina misalnya, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan untuk menghukum Rusia dengan negara-negara yang tergabung di dalam NATO misalnya, atau negara-negara yang segaris sehaluan politik dengan Amerika Serikat, mengutuk Rusia dan secara aktif menggalang bahkan memberi bantuan miliaran triliunan rupiah kepada Ukraina, termasuk persenjataan canggih untuk melawan Rusia, memblokade berbagai perdagangan Rusia dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak malu-malu, bahkan tanpa menampakkan kemunafikan yang luar biasa karena memperlakukan standar ganda dalam kebijakan politik luar negerinya sejak dulu. Lihat saja misalnya ketika Israel membombardir bangsa Palestina sejak lama, dan hari-hari ini Amerika seakan-akan diam, tidak berkomentar, dan secara diam-diam mungkin saja. Dan lucunya lagi, justru serangan ini terjadi ketika kurang lebih 2 minggu yang lalu kunjungan Presiden Amerika Serikat berlangsung di Israel. Dan saya kira banyak sudah negara yang sudah mulai pesimis, bahkan tidak lagi memberi antipati terhadap Amerika, walaupun secara terbuka tidak dilakukan. Setidaknya penggalangan untuk melawan Amerika Serikat, yang menggalang negara-negara untuk melawan Rusia misalnya dalam hal perdagangan dan lain sebagainya, memboikot seluruh produk misalnya Rusia, minyak, gas dan lain sebagainya, itu dianggap tidak berhasil. Misalnya ke Cina tidak berhasil, ke India tidak berhasil, bahkan beberapa negara di Amerika Latin misalnya juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Juga termasuk kita di Indonesia yang menganut garis politik luar negeri yang bebas aktif. Di Iran apalagi Iran yang tidak setuju. Kemudian beberapa negara di Afrika, termasuk Afrika Selatan, juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh oleh Amerika Serikat. Bahkan di dalam anggota NATO sendiri kayak Romania dan Turki sendiri itu tidak terlalu sepaham dengan kebijakan luar negerinya Amerika Serikat, yang dianggap menampakkan sangat munafik gitu ya. Dan Amerika Serikat sebagai negara yang besar ini tidak malu-malu ya. Mestinya sebagai bangsa yang beradab, negara yang beradab, yang dianggap memiliki peradaban yang tinggi, mestinya harus menampilkan wajah yang jujur, atau setidaknya punya malu, sehingga dia tidak di satu sisi memprovokasi Ukraina dan negara-negara yang bersamanya, di sisi yang lain juga memprovokasi Taiwan, tapi dia malah justru menekan Cina. Ketika Cina marah, dia seakan-akan menyalahkan China, padahal dialah biang kerok dari seluruh kekacauan di dunia sebetulnya itu. Ini Amerika Serikat. Tapi di dalam sejarah juga, di Amerika Serikat ini selalu saja menggunakan tangan yang lain. Dia selalu, ketika dia kalah di Vietnam, dibantai tentara-tentaranya, dibantai walaupun dia membawa teknologi yang luar biasa. Pada tahun 60-an atau menjelang tahun 70-an, kalah dan dia angkat kaki dari situ. Kemudian dia juga boleh dikata kalah di di Afghanistan, ya. Kalah di Afghanistan, dia malu, dia angkat kaki karena betapa banyak tentaranya mati, walaupun negara itu dengan persenjataan yang apa adanya, tetapi mereka melawan secara konsisten puluhan tahun, dan akhirnya mereka pun angkat kaki dari sana. Nah, ini di Israel, dia memang dari sisi kebijakan luar negerinya, internasionalnya, dia selalu mendukung Israel, bahkan Israel sebagai satelitnya Amerika di Timur Tengah, dan kita tidak bisa percaya apa yang dilakukan oleh Amerika karena berulang-ulang dia berbohong kepada dunia, terutama dalam kaitan masalah kebijakan dia di Timur Tengah, di Palestina misalnya. Dia memberikan gula-gula kepada Palestina, tetapi
janji manis, tetapi dia juga menyokong secara diam-diam untuk apapun yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina misalnya, atau bahkan termasuk Syria. Nah, ini dia tidak bisa melakukan itu. Sekalipun dia melakukan, tetapi orang tidak banyak percaya. Negara-negara banyak yang tidak tertarik dengan apa yang, terkecuali yang di NATO. Di NATO pun terjadi pecahan, ya, misalnya beberapa negara termasuk Turki yang dia tetap bekerja sama dengan eh, eh, dalam hal-hal tertentu tetap bekerja sama dengan Rusia. Nah, jadi saudara sekalian, sekali lagi kita dalam kaitan masalah Palestina, Taiwan, Ukraina, dan lain sebagainya, kita memotret bahkan terlalu jelas betapa kemunafikan Amerika Serikat sebagai suatu bangsa yang mengklaim diri sebagai sebuah peradaban demokrasi, tetapi menampilkan kemunafikan yang luar biasa dan tidak malu-malu. Tidak malu para pemimpinnya. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, baik itu yang dipimpin berasal dari Demokrat, Partai Demokrat Amerika Serikat, maupun yang dilahirkan oleh Partai Republik Amerika Serikat. Ini negeri yang sebenarnya sebuah negara yang jika dia menampilkan wajah kejujuran, kemanusiaan, dan dia bisa menjadi faktor stabilisator di dunia, ternyata tidak. Justru dia yang menjadi provokator, bahkan dia menjadi bagian dari kekacauan yang terjadi di negara-negara di dunia, karena dia ingin mendiktekan kehendaknya sendiri. Barang siapa negara yang kecil yang tidak ikut maunya dia kemudian mencoba untuk mencari alasan macam-macam, kemudian menghantam pemerintahannya, menjatuhkan pemerintahannya, membom. Itu yang terjadi dalam sejarah. Orang tidak lupa apa yang terjadi di Irak adalah kebohongan yang dibangun oleh Amerika Serikat sendiri. Kemudian apa yang terjadi di Syria, apa juga yang terjadi di di Libya misalnya, memprovokasi rakyatnya, diduga juga mendanai terjadi pergerakan untuk menjatuhkan. Tetapi dia kena batunya apa yang walaupun di pihak Afghanistan juga banyak yang mati, di pihak Vietnam banyak yang mati rakyat lokal, tetapi mereka bangkit dan berlawan dengan sungguh-sungguh. Hanya mereka malu dipermalukan secara internasional. Ini dia bikin lagi di Ukraina. Di Ukraina hari-hari ini sesungguhnya Amerika sudah kalah. Para pengamat yang mengatakan Amerika sebetulnya sudah kalah. Karena Ukraina walaupun disuplai oleh logistik yang begitu besar dari Amerika dan negara-negara Eropa, termasuk juga disuplai logistik senjata dan lain sebagainya, Ukraina masih tetap keteteran menghadapi Rusia. Amerika sesungguhnya kena batunya berhadapan dengan negara sebesar Rusia ini. Kalau andaikan kemarin itu Cina tidak menahan diri, maka tambah hancurlah Amerika di mata dunia, karena dia yang melakukan provokasi dengan mengirim ketua DPR-nya berkunjung ke Taiwan. Itu kan provokasi. Jadi satu sisi dia bilang bahwa dia mengakui polisi di Cina, one China policy, tetapi dia sendiri melakukan provokasi dengan mengunjungi pejabat-pejabat tingginya, mengunjungi Taiwan. Jadi itulah wajah kemunafikan Amerika Serikat yang hari-hari ini dipermalukan mulai dipermalukan di Ukraina. Sebelumnya dipermalukan di Afghanistan, jauh sebelum dipermalukan dipermalukan di Vietnam. Di sesungguhnya mereka juga tidak malu-malu walaupun telah menghancurkan negeri dan menjatuhkan pemerintahannya Saddam Hussein di Irak, termasuk juga di Libya, tapi sesungguhnya yang kalah adalah mereka. Dan ternyata mereka ini adalah pencuri-pencuri minyak di Timur Tengah. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Presiden Putin yang terkenal itu, bahwa Amerika Serikat menguasai daerah-daerah tertentu misalnya di Irak, kemudian sebelumnya, kemudian sekarang ini di Syria, tujuannya mencuri minyak BBM-nya. Sementara membiarkan Israel untuk melakukan pemboman dengan suka-suka terhadap rakyat Palestina. Dan dia tidak bicara apapun, seakan-akan dia mendukung apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina. Jadi para pemimpin negara di dunia sudah paham soal ini. Ke depan Amerika ini akan sisa menunggu waktu
Orang tidak akan percaya lagi kalau dia kebijakan luar negeri seperti ini. Orang mulai bosan dengan Amerika karena dialah sesungguhnya penyebar teror dan radikalisme, bahkan terorisme dunia. Itulah Amerika Serikat. Dia juga berbohong dengan misalnya menabrakkan pesawat-pesawat. Dia seakan mengatakan bahwa itulah para teroris menyerang Amerika Serikat, tetapi sesungguhnya banyak orang tidak percaya bahwa sesungguhnya dia sendiri yang melakukannya. Itulah operasi intelijen yang mereka lakukan sendiri. Kemudian dari situ mereka mencari dalil untuk menyerang negara seperti berdaulat seperti Irak, menyerang, memfasilitasi pergerakan untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi, kemudian juga ikut menyerang fasilitasi kelompok-kelompok untuk menentang pemerintah yang sah di Syria, kemudian juga Afghanistan dan sebagainya. Ini negeri yang selama ini dipropagandakan sebagai negara demokrasi, negara yang berperi kemanusiaan, negara yang bisa melindungi negaranya, tapi sesungguhnya inilah teroris yang aslinya. Itu adalah wajah Amerika Serikat sendiri gitu loh. Jadi inilah wajah munafik di tengah, kalau kita ikuti lagi ini apa yang terjadi saat ini, inilah kemunafikan mulai ditampilkan oleh Amerika, dan saya yakin suatu ketika Amerika ditinggalkan oleh negara-negara yang waras, negara pemimpin-pemimpin yang waras pikirannya, dan lebih banyak bergabung ke negara seperti seperti Rusia. Walaupun banyak orang yang menyayangkan, tidak menghendaki ada serangan terhadap Rusia menyerang Ukraina, tetapi Rusia punya alasan-alasan dan mungkin punya intelijen yang sudah mengetahui bahwa negara itu, Ukraina, sudah terlalu ini dengan Amerika dalam rangka hanya untuk mengganggu keamanan dalam negeri Rusia. Karena itu Rusia kemudian bertindak lebih cepat untuk menyerang Ukraina. Dan sampai sekarang sekali lagi Amerika dan beberapa negara yang tergabung dalam NATO berupaya keras untuk mengisolasi dari berbagai dimensi Rusia, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan banyak sekali negara-negara Eropa, pengamat negara Eropa yang awal-awal mengatakan Rusia kalah, Rusia akan begini dan begitu, ternyata tidak. Semuanya adalah propaganda kebohongan yang ditampilkan oleh Rusia maupun Amerika Serikat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini tidak tergoda oleh politik licik yang dimainkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, dan tidak boleh kita tunduk terhadap apa yang mereka kehendaki. Sekarang ini kekuatan itu tidak lagi dimiliki 100% oleh Amerika. Kekuatan itu ada di Tiongkok, ada di Rusia, dan bisa juga di kemudian hari ada di India, dan seperti juga di Indonesia kalau dipimpin oleh negara pemimpin yang sangat bagus, yang cerdas, dan tentunya memiliki kapasitas yang sangat memadai seperti Bung Karno dulu, tidak peduli dengan Amerika. Karena itu wajah Amerika adalah wajah politik Amerika adalah wajah politik kemunafikan. Setidaknya itu yang tergambar hari-hari ini, dan apalagi kalau kita menengok ke Timur Tengah terkait dengan masalah hubungan Israel dan Palestina. Demikian kawan-kawan sekalian, berita-berita luar negeri hari ini masih didominasi oleh berita tentang apa yang terjadi di Ukraina dan perang Rusia dan Ukraina. Tetapi kemudian juga sekarang ini sudah banyak negara mengkritik, bahkan mengutuk perilaku Israel dari tahun ke tahun, bahkan hari-hari ini. Dan negara-negara Eropa seperti Amerika dan sekutunya diam seribu bahasa ketika menghadapi Israel, karena itu adalah satelit kaki tangan mereka, sehingga mereka suka-suka. Nah, kita menghimbau negara-negara Arab tidak lagi tunduk terhadap apa yang diini oleh Amerika Serikat, diinisiasi oleh Amerika Serikat. Mereka lebih tunduk karena mereka adalah faktor terorisme, faktor instabilitas dunia, dan berwajah munafik. Mungkin dalam istilah syariat Islam inilah Dajjal. Dajjal adalah sistem, bukan figur orang per orang, tetapi bisa saja ada sebuah sistem, ini yang sangat merusak, yang harus dilawan oleh umat manusia. Inilah perbuatan-perbuatan Dajjal seperti ini yang harus dilawan oleh seluruh bangsa di dunia, yang kini yang bisa diduga dipelopori oleh perilaku Dajjal itu seperti yang diperlihatkan oleh Amerika dan sekutunya.
kemunafikan, provokasi, radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Tetapi seluruh istilah ini yang mereka lakukan, tetapi dipakaikan kepada negara-negara lain yang tidak tunduk kepada mereka, ditujukan, ya, distigmakan kepada negara-negara lain, di mana kalau negara-negara itu tidak tunduk terhadap kemauan jahat mereka. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira inilah komentar kita terkaitan masalah wajah bopeng Amerika Serikat atau wajah munafik Amerika Serikat tampilkan kembali ketika menghadapi perang di serangan Israel terhadap bangsa Palestina, ataupun misalnya melakukan provokasi misalnya di Taiwan yang kemudian membuat reaksi marah luar biasa oleh China, dan China sendiri masih menahan diri karena dia ingin dunia ini tidak seperti Amerika yang menampilkan dunia dengan wajah sangar Amerika, yang merasa dia lebih berkuasa, orang lain tidak penting, hanya bangsa mereka yang penting dan superior. Kita berharap setiap negara dan bangsa harus melawan dan tidak bergabung terhadap kelicikan politik luar negeri Amerika. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.